Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal Allah binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari kudrat dan iradatnya, di pagi hari yang sejuk rada hareudang sekedik dan musim halodo, mudah-mudahan hatinya tetap sejuk teu panas, amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini makhluk sebatas bisa berencana. Kalau lihat di jadwal itu guru kita semua ya, Kiai Haji Mahdi Indis, betul Pak ya? Nah, ternyata Allah mentakdirkan untuk Amin bersilaturahmi kembali sesudah sekian lama untuk menyampaikan sedikit nasihat-nasihat agama, wabil khusus untuk saya pribadi, umum kepada semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberi istiqomah, amin ya rabbal alamin. Tak bosan lisan kita untuk menyampaikan sholawat serta salam kepada Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua diakui umatnya kelak di hari kiamat mendapat syafaatul udma, amin ya rabbal alamin. Untuk tema kali ini berkaitan dengan yang marak sekarang, Pak. HUT RI. Apa HUT, Pak? Tahu HUT? Ada yang HUT, ada yang HUT. Waktu saya kecil, Pak, HUT naon katanya. Ternyata singkatan dari hari ulang tahun. Cek Arab mama milad. Jadi tong pasti apanya? Temunang ulang tahun, tamunang mah milad. Oh, eta ulang tahun jeung milad parasea. Padahal mah milad jeung ulang tahun eta kene. Yang ke berapa? 7. Hampir di mana-mana mengatasnamakan syukuran. Nu dangdutan cenah nama syukuran. Ya, bapak-bapak pakai baju perempuan main bola judulnya syukuran. Goyang-goyang judulnya syukuran. Padahal syukur itu ada definisinya. Menggunakan apa yang telah Allah berikan sesuai dengan keridoannya. Sebab mereka itu kan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, maka merdekalah Indonesia yang ke-78. Mudah-mudahan Indonesia benar-benar merdeka, Pak. Amin atuh. Nya mata kan mudah-mudahan, tapi da bapana cari cingwai atuh ngadoa teh. Mudah-mudahan kan gitu ya. Tahun ke tahun tidak judulnya saja merdeka, tetapi benar-benar merdeka, terbebas dari jeratan utang. Tah kakara tararik berarti ngartos teh masalah utang. Kenapa? Kalau baca di berita, Pak, utang Indonesia itu besar apa kecil? Nu duaan kecil. Nu tukang malikir heula. Dek ngajawab sieun dicirian. Tapi ya kita kan tidak bisa menutup mata, Pak, ya sekarang. Ada kalau dulu mah betul tidak tahu. Yang pasti mudah-mudahan lah bisa tercicil. Matak pajakna balalayar.
Nah itu di mana atunya? Wah moal cenah urang moal maya nah kada dibayar. Jamaah rahimakumullah, itu prolog Pak. Jadi kalau tidak pemanasan tadi malam Indonesia juara kedua Pak. Kalah sama Vietnam Pak. Ya kita menerima saja ya. Nah, mungkin namanya juga permainan. Jikalau main tidak mau kalah menang jangan main. Nah, namanya kecuali Persib Pak menang seberapa kosong. Wah penonton. Jamaah rahimakumullah, diambil dari kitab Tanbil Ghafilin. Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada hambanya. Kapan? Tatkala Allah berikan makanan, tatkala Allah berikan minuman, kemudian dia memuji Allah. Contoh, di depan ada apa nih Pak? Bukan kopi, teh. Manis apa tidak Pak? Belum tentu, karena belum dicoba. Kita coba. Bismillah. Tawar Pak ternyata. Ya realnya Pak. Lalu Amin berkata, alhamdulillah, maka Allah senang kepada Amin. Bapak mah ada belum cenah cai-cai aja. Diulahkeun, tawar. Nah, jangan gitu Pak. Langsung saja alhamdulillah, maka Allah sangat senang. Apapun makanannya hari ini. Contoh pekan kemarin mungkin pengurus memberikan, nggak tahu pekan kemarin apa yang diberikannya sarapan paginya. Bubur. Hari ini tidak tahu apakah ada atau tidak. Ya mudah-mudahan berdoa saja ada. Kalau ada alhamdulillah. Kalau tidak aing mah ka dieu deui cenah. Ulah sok ka mana wae. Yang bilang tidak mah kemarin tidak ikut. Betul lah. Betul lah ya. Gitu. Makanannya mau ya selera dengan kita. Mau yang tidak selera dengan kita. Ya mungkin dibayang-bayang, mungkin mohon maaf ya kalau salah. Oh pantes nomornya menu sarapannya teh meureun bubur kacang misalkan ya pantes teh. Ternyata plus roti bubur kacang ya Pak. Maka kita ucapkan alhamdulillah, maka Allah sangat senang kepada hambanya. Ketika mendapat makanan dan minuman yang Allah berikan, dia memuji Allah. Cuma praktiknya kadang-kala suka lupa Pak. Terutama kalau terlalu lapar, kelewatan lapar, makanan sudah di depan. Cek santai mun ngaliwet Pak, lapar ka cida liwet tos naon? Tos nemrak. Teh sok kilap ngadoa teh. Engke we mun teh alhamdulillah. Nya sakitu ge naon? Lumayan. Kalau ingat lupa, ingat di tengah-tengah gimana Pak? Bismillahi awalahu wa akhiru. Sakitu ge lumayan. Terus kumaha ari hilapan tuh dah hilap poho teh. Nah, tapi ketika sudah biasa mah biasanya jarang lupa kalau sudah terbiasa. Jamaah rahimakumullah, ketika hari kiamat kelak Rasul bersabda, tatkala Allah menghimpun seluruh makhluknya mulai dari makhluk pertama sampai makhluk yang terakhir dikumpulkan. Berarti nanti Pak, kita ini akan dikumpulkan kelak. Hayang kumpul Pak, hayang. Pasti kumpul di yaumul mahsyar mah. Ngan aya nu meunang ridho anu henteu gitu. Maka dari itu bersiap-siaplah kita menemui Allah dengan bekal iman dan amal soleh. Maka ada suara yang menyeru, hari ini akan saya umumkan yang akan mendapatkan kemuliaan dan penghormatan oleh surat tersebut. Maka dipanggillah orang yang perutnya itu jauh dari tempat tidur, artinya yang suka bangun malam berdiri. Berarti yang mendapat kemuliaan dan kehormatan ketika itu yang dipanggil itu orang yang sering bangun malam. Amin yakin semua di sini suka bangun malam.
koma Pak, baru koma Pak, bangun malam koma. Nah iya kan belum selesai. Suka bangun malam Pak? Alhamdulillah. Nah, kalau bangun kemana Pak? Amin yakin bapak dan ibu ke air. Yakin 1000% ke air. Sudah ke air kemungkinan 2. BAB BAK sudah biasa. Amin yakin. Sudah itu cuci pasti gak mungkin gak cuci. Nah selanjutnya amin yakin bapak dan ibu sudah pasti ibu dan bapak wudhu. Pasti. Ya. Sudah wudhu bapak dan ibu pasti sholat. Kersadar mah. Ya. Tapi bapak ibu insya Allah ima kayak nah ada yang kan ada tahajud ada yang tiap hari ada yang balang botong. Kalau bapak ibu insya Allah ya insya Allah kalau bapak ibu tiap hari. Ternyata sedikit ya, yang bangun malam diisi dengan tahajud sedikit. Mudah-mudahan kita semua yang termasuk di dalamnya. Udah tunuhnya. Makanya bagi pemulai itu tahajud itu kalau tidak tiap hari ya sebulan sekali. Tidak sebulan sekali, ya 3 pekan sekali lah. Itu 3 pekan, 2 pekan, itu 2 pekan, sepekan, sepekan, nyatur-atur lah gitu. Nu penting mah tong sakali-kali acan gitu. Tapi dah deket naon Pak, dan naon? Sunat, sunatnya naon Pak Bu? Dikerjakan, nah, tidak dikerjakan, tenan naon wae. Nah, kebanyakan orang menyimaknya tenanawan mata milih tenanawan som Senin Kamis sunat dari gawe tenanawan iya teu tahajud tenanawan gitu. Nah yang kedua kata suara tersebut silakan pedagang yang jujur pengusaha yang jujur silakan bangkit sedikit. Jadi kebanyakannya pedagang itu yang curang. Ternyata pedagang yang jujur itu sedikit, bangkit sedikit. Bayangkan dari makhluk pertama sampai terakhir berapa triliun orang disuruh bangkit sedikit. Kalau bisa berbohong enak apanya? Mereka bohongnya abdi ya Allah sok tahajud bisa berbohong Pak? Nggak bisa karena dikunci. Akan datang hari mulut dikunci kata tak ada lagi. Siapa penyanyinya? Amin barusan. Yang nyanyi barusan siapa? Amin kok Kris. Yang nyanyi barusan saya. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata tangan kita amin kaki kita itu teh penciptanya Taufik Ismail bukan Taufik Kemas. Ada Pak Taufik? Nah ini penciptanya konon Pak ini berkaitan dengan pedagang yang jujur. Jadi kalau bisa berbohong enak gitu Pak ya yang suka bangun malam maradog kabeh gitu, tak bisa berbohong kan? Nah, ketika meminta lagu religi itu Taufik Ismail bingung. Berapa bulan nggak ketemu. Ternyata ketika buka surah apa? Surah Yasin. Makanya kalau di kampung-kampung dari dulu malam Jumat Yasin Pak. Bagus gak Pak? Bagus jalur kanan, jalur kiri ngaharulang. Dek sibun bagus ti nabi nah pajarkan teh kitu. Ya maca Quran mah sae we Pak. Mata kema ganti Pak tong yasinan al-kahfian malam Jumat. Kema 30 juzan per pekan. Ya. Dibuka tuh Pak. Jadilah sebuah lagu. Maka kata istrinya klise ini berubah das itu mulai dari lagu ini Pak. Lagu ini saya baca dalam kisahnya ketika lirik itu menangis Pak. Itu beres-beresnya nyata curik gitu. Beda jeung orang akan tiba masa
tak ada suara, biasa lurus. Dan dengan hati mungkinnya. Bapak-bapak di sana Pak, jangan tersinggung Pak ya. Bapak-bapak di sana bukan di sini. Di sini mah gurunya kayaknya. Makanya lagu ini Pak sekali jadi Pak tidak diulang. Katanya. Sebab kalau lagi itu Krisya nangis saja. Karena kenapa nangis? Karena Quran itu. Kembali kepada materi, jadi pedagang jujur itu sedikit Pak. Ya. Yang ketiga dipanggil lagi. Silakan yang selalu bersyukur memuji Allah ketika senang ataupun duka, bangkitlah. Sedikit juga Pak, sedikit juga. Kalau senang muji mah biasa Pak. Uang banyak, agak banyak, alhamdulillah. Banyak, alhamdulillah. Banyaknya sedikit, ngaulah. Agak banyak, alhamdulillah. Banyak, alhamdulillah. Seetik. Sehat, alhamdulillah. Kalau sakit, padahal kalau dikaji secara dalam, ketika sakit itu nikmat apa musibah? Kalau secara dalam, Pak. Kalau dibagi beberapa segi itu nikmat. Ketika seorang sakit, maka diambil berapa Pak? 4 ya Pak ya. Cahaya wajahnya diambil. Makanya yang sakit itu Pak rek dilipen, rek dibedak, angar we pias. Cobaan bapak dilipan. Bapak ibu dilipan ker teu damang ketika sakit pias. Kedua diambil tenaganya laleles Pak, yang betul-betul sakit Pak. Jadi jika ada yang sakit tapi gede amak bohong Pak. Ibu teh gering di pepolotor kasalah kita bohong Pak. Karena yang itu lemah, diambil tenaganya lalu. Ya, sok yang sakit. Matu magra mama. Tuh nyarias kayaknya. Yang ketiga diambil nikmat rasa. Lihat yang sakit Pak. Diberi bubur ya ada nggak mau, aduh mama yang engal sehat dipaksakan, waduh jika dibuka-buka mau atau mau udah pahit, dikasih bubur pahit, kasih teh pahit. Kalau betul-betul sakit, yang keempat diambil dosanya. Nah ini Pak, sakit itu nikmat itu. Makanya mohon maaf Pak, bagi orang-orang yang mendekat kepada Allah itu ujiannya jangan dikira-kira akan lebih mudah, justru lebih besar. Tapi ujian itu untuk mengukur keimanan dan untuk memberikan kebaikan. Contohnya diambil dosa. Hoyong bersih dosa, hoyong kan? Udah istighfar mah mungkin baru di mulut saja, tapi ketika sakit Allah ambil ketika Allah menyembuhkan dikembalikan lagi itu. Cahaya wajah, rasanya, ya, tenaganya, kecuali dosanya Allah tidak dikembalikan. Makanya kalau dengan dipandang dengan iman, ketika sakit hatinya berkata alhamdulillah, mulutnya innalillah. Jadi kesimpulan untuk yang poin pertama, ternyata sedikit orang yang tahajud karena mendapat kemuliaan itu. Sedikit orang yang jujur ketika berniaga, sedikit orang yang memuji Allah ketika senang dan ketika duka. Mudah-mudahan 3 ini kita mampu. Tahajud kita mampu, amin. Kita jujur, nyamun latihan lah mun rada sok ngabohong we latihannya gitu. Ibu-ibu mohon, ibu ada di sini. Nah, kalau ditanya mama uang masih ada, jawabnya gimana Bu? Gak ada. Cikene tanggal 1 2 tos teu aya. Nah, itu mah ibu-ibu di sana ya, yang di sini insya Allah nggak pati beda lah.
Nabi Musa bertanya, ya Allah, bagaimana Nabi Adam pandai bersyukur kepadamu? Bagaimana Nabi Adam pandai bersyukur padamu? Maka kata Allah, Nabi Adam tahu nikmat itu dariku dan memujinya. Ketika kita pintar, sadari pintar itu dari Allah. Cek Sunan mah ulah minteran batur. Aya pinter teh keur minteran batur, ngabobodo batur ku pinterna. Membodohi orang dengan kepintarannya berarti dengan ilmunya bukan syukur tapi kufur. Da moal rapaleun ieu rakyat malah. Ya, nu pinter ya Pak. Contoh mencuri orang pintar itu Pak, gak dikit-dikit miliaran. Kalau bentuk uangnya Pak triliunan di kantongan sabaraha treukeun Pak. Tapi memindahkan triliunan bisa, berarti pintarnya dengan pintarnya tidak syukur, dia kufur ya. Makanya ilmunya akan kembali kepada Allah, dia mempertanggungjawabkan dengan ilmunya. Nabi Adam tahu segala nikmat dari Allah dan menggunakan dengan apa yang Allah ridhoi. Ketampanan pun sama. Laki-laki tampan atau sedikit artis yang diberi ketampanan Pak, gonta-ganti pasangan tanpa nikah, tidak lulus, tidak bersyukur ya. Perempuan mentang-mentang cuantik Pak, suaminya pingin 3. Ini betul Pak, di berita ada Pak, poliandri. Suami yang keduanya membunuh suami yang satunya. Dalam Islam kan dilarang. Yang pintar jangan sombong dengan pintarnya, syukuri. Tong ngabobodo batur. Ya, hakikatnya dia bukan membodohi orang, membodohi dirinya. Da moal apaleun. Iya, di dunia aman, di akhirat tidak aman. Ya. Ibu membodohi suami, suami pergi, ibu ngiderna kemana wae misal, Allah tahu. Yang kaya itu titipan Allah ya, makanya mana bukti titipan kan ditanya Pak ya, hartamu dari mana manakah harta titipanku yang diberikan padamu, dari mana mencarinya, menyebutnya, dikemanakan? Oh, menang nyuap misalkan. Begitupun jabatan sekarang ya, foto mulai terpajang di mana-mana, duit ka bapak lieur nyoblos nu mana. Ya. Kecuali presiden. Terus booming kerek tilu. Ada Prabowo, ada Pak calon presiden. Astagfirullah. Ada Pak Ganjar, ada Pak Anies. Tong milih tiluanan ada bingung atuh. Misalkan dengan cara keji, misal Pak, misal nih berbagai cara ditempuh pingin duduk jadi presiden misalkan, di dunia lolos, di akhirat Pak, di dunia boleh lolos, suap KPU misal Pak ya, suap KPU, suap saksi TPS gitu, suap survei kan, di TV mah ada menang teh nomor 2. Nah menang jujuk nomor 1 umumkan jam 2 peuting kerta libra. Oke Pak, lolos di dunia misal Pak, oke ini mah ya ngarang aja ya, misalkan dunia lolos, akhirat Pak kulukum ra'in Pak wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Waduh, matak doakeun para pejabat lain diomongkeun, doakeun sing saroleh gitu. Mengomongkeun doakeun henteu. Doakeun we. Sing saroleh presiden, wakil, menteri gitu. Mah tebalik presiden, tebalik. Da mah ngarobah banyak. Doa mah bisa Pak ya? Doa mah bisa merubah Pak. Bisa merubah. Gitu. Nah, jadi ternyata Nabi Adam disebut bersyukur itu tatkala sadar nikmat itu dari Allah dan memujinya, digunakan dengan sesuai keridhoannya.
termasuk yang kita miliki sekarang, punya mobil kan ya Pak, ulah parkatang-tang parkateng-teng ku mobil. Dan gedingna berita gini, negara mana Pak yang mobil sekarang ratusan kebakaran teh? Hawaii Pak, bayangkan Hawaii Pak. Kalau di KBB itu tempat pembuangan sampah Pak ya, kebakaran ya, Gudi Mukti segulingnya. Jangan sombong, jabatannya peratang-tang perateng-teng bintang 6 bintang 7 Oskadon bintang 7, jabatannya Allah ambil Pak, tak sudah Pak, kempes lagi. Makanya kalau yang sadar jabatan dari Allah, dia gunakan ketika menjabat itu untuk keridhaan Allah. Allah ridho nggak nih? Kalau orang soleh jadi pejabat Pak, ada hotel untuk maksiat, tutup dengan tanda tangannya. Tuh. Makanya pilihlah pejabat yang takut oleh Allah. Makanya dari Sa'id dari Qatadah Nabi bersabda, siapa orang yang diberi 4 maka ia akan bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, lisanun dzakirun, lidah yang senantiasa mengingat Allah. Makanya Islam memberikan doa-doa dalam berbagai aktivitas Pak ya. Cuma masalahnya ada yang tahu, ada yang belum doa-doa itu. Kalau insya Allah kalau Bapak itu pas sehat itu doa 3 lah. Pertama makan, kedua masuk jamban, ketiga mau tidur. Itu insya Allah Bapak hafal, hafiz. Kita cek Pak. Sebelum makan bagaimana? Allahumma, tuh langsung lolos. Sebelum tidur Pak, bismika, lolos Pak. Temikir heula. Ya. Masuk jamban Pak, Allahumma, karena biasa. Suami mendatangi istri Pak, eta mah jarang, jadi inget doa hilang. Terus jarang, kecuali pemuda ingat. Naik kendaraan semua ada zikirnya. Cuma ada yang hafal tapi lupa, ada yang belum hafal. Maka tahapan pertama hafal dulu Pak. Masuk masjid ditulis oleh pengurus di sana, amin lihat ada Pak, doa masuk masjid. Tapi terkadang sok hilap blus we. Ya, aya nu masuk kaki kiri ada ya. Sarua wae pajak enggak beda. Ini masjid masuk kaki kanan, baca doa masjid, Allahumma tahli abwabaroh. Ada yang ingat tapi lupa. Ada yang tidak hafal. Tapi insya Allah kalau sudah hafal mah insya Allah suatu saat akan dibaca. Memakai pakaian, Bu suka pakai pakaian Pak? Pakai. Doanya gimana? Padahal apa boy? Kalau tidak hafal doa tertentu, gampang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah gitu aja. Nah itu apa aku mah? Ya Pak, buka pakaian? Entah apa? Alhamdulillah. Ya, lain harudang. Panas. Ya. Zikir, naik kendaraan. Ada zikirnya. Subhanalladzi sanes asrobi abdihi kade Pak. Sakharolana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamun zikir Pak. Masuk rumah ada doanya? Ada. Gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Nyepan teh apa? Cari tanah iman nu apa? Nu apal kumaha? Allahumma inni as'aluka khairal maulija khairal. Can arafal Pak? Kalau tidak hafal gampang Pak. Bapak klik di Google. Pilih tegaduh buku doa-doa, klik doa masuk rumah. Screenshot, print ke Bapak. Print, tempel di rumah. Jadi sebelum masuk lihat dulu, baca. Gitu. Keluar rumah mah hafal ya, bismillahi tawakkaltu. Itu enggak. Dan doa yang lain-lain.
Sebelum tidur kan paling pondok bismika Allahumma ya bismika. Padahal dikirnya kan banyak. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Apalagi Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, aman rasul ibut iraha sarena atutan. Ini segala dibaca iraha sarena ya tuh tinggal kulem. Betul Bapak Ibu, yang namanya kebaikan itu godaannya berat. Padahal kalau dihitung, itu baca tasbih, tahmid, takbir itu gak sampai setengah jam itu. Ya. Karena tidak tahu sebelum tidur teh ngalamun we kieu. Teu babacaan teu apa. Padahal sekarang mah Pak, asal HP-nya ada kuota tinggal klik. YouTube dikir sebelum tidur, klik. Badai bobotnya dangukeun ngan sok karoream di sana mah ngadon macaan eta we macaan status batur naongan status batur mun di beja-beja boga mobil anyar ge dijieun status da apal ngan nganjung ke bae da nang mayar sarua mun dieu daripada dikit kitu nya status batur nya jajar jalan-jalan makan-makan dipoto mun lu bagaya makan itu kakara dasar kitu we sulit hatena mah gitu. Orang yang lisannya senantiasa enggak bakal. Karena selalu ingat kepada Allah. Mohon maaf Ibu Bapak, ketika lisan kita dikir jarang untuk menggunjing. Jadi ketika mau menggunjing teh orangnya belum tentu leuwih hadet ini mang batur gitu. Kesalahan orang yang buat ting leuwih loba teu nimang batur maka tingali orang mantek gitu. Kalau lisan yang senantiasa berzikir tidak akan panas dengan rezeki orang lain. Ya. Ima batur bunghar ngabayar pedah ngabangun wae dituding nyegik mah. Aya misalnya. Nyawa pengusahanya. Nyegik cenah mah ieu. Berusaha. Orang yang jarang berzikir itu akan rugi dengan sendirinya karena tidak ingat kepada Allah. Yang kedua, qalbun syakirun, hatinya senantiasa menerima apa yang Allah takdirkan sesudah bertawakal, berdoa, berikhtiar. Jadi tawakal itu di awal. Seorang suami berangkat kerja, karena sudah bertawakal di awal, hasilnya mau sesuai dengan keinginan, mau tidak sesuai dengan keinginan, maka dia akan senantiasa bersyukur. Ibu suka berterima kasih kepada Allah? Suka. Kalau kepada suami? Tergantung. Lamun gede, alhamdulillah. Lamun leutik, sakieu Pak, mikir Pak. Iya teh segala naik, aduh Pak moal cukup Pak. Nah, orang yang bersyukur enggak akan demikian. Dia tidak melihat suami, tapi melihat Allah yang takdirnya pekan tersebut menghasilkan uang minimal sekian misal. Sakieu Pak moal cukup. Makanya ini Bu, hati-hati. Man lam yaskur bil qalil lam yaskur bil kathir. Yang tidak bersyukur dengan yang kecil tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Ya. Da bapak-bapak mah moal ngarasakeun atuh Pak Ustaz ayeuna sagala naik eta ngajawab deui. Pancik si bapak teh da mama teh atuh Pak teh geus banting tulang dibanting-banting Pak. Berangkat pagi pulang sudah meunang sakieu kudu kumaha. Da udah ngajawab wae bieu mah teh baheula ge Pak. Aya we jawab kesabalean ibu-ibu di ditu gitu. Aya we jawabanna teh. Ya. Berarti ibu mengeluh kepada Allah, ya Allah meuninahan ngan sakieu. Cok bayang pantasnya kalau gitu. Cok logikanya. Pan suami mah sabab saja ya, sebab saja Allah yang menurunkan lewat suami. Suami sudah berusaha maksimal itu, maksimal dagangnya maksimal, di kantornya maksimal. Ngan hasilnya teh sesuai hari tama. Berarti ya Allah ngan sakieu. Ari Allah teu apaleun ka butuh urang kan mah tahu aya. Ibu teh suudon ka Allah. Nah teu apaleun minyak naik apaleun, tahu.
Dulu minyak 2000 ngararantri juga BLT wae. Ayeuna mah seueur geuning di sisi jalannya. Tenang tong hari. Bersyukurlah kepada sebab kita menerima nikmat, sehingga tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Bapak sok terima kasih kepada istri. Tah ngaruleun tah. Asal tuh tara ya Allah Pak kade Pak. Mama nuhun mah. Plong ayeuna mah. Nah kan. Nuhun tara Pak. Ah kitu we. Kade tah kudu nuhun. Ibu sok nuhun tong sarwana. Saya mah Pak Ustaz tergantung suaminya we. Kalau suami terima kasih, saya terima kasih atuh sarwana Pak. Jangan. Terima kasih mah sudah dimasakin. Terima kasih mah sudah panglicinin. Terima kasih mah sudah jadi sebab bapak dapat keturunan. Teu aya istri mah bapak kadu keturunan di mana? Betul enggak Pak? Kan engke terima kasih teh hiji Ramadan, hiji Syawal. Biasakan terima kasih. Nah, terima kasih Pak. Itu akan lebih harmonis. Ini man terima kasih teh mun badag we tanggal hiji, tanggal 30 mah teu nuhun-nuhun aja. Ya, jangan berubah dengan tanggal. Tanggal hiji mah segala disodorkeun, Pak bade kopi, huduh ditawaran kopi Pak. Aduh, habis kopi Pak bade susu. Rokok Pak, rokok. Aduh, tanggal 5 masih tebal. Kadi itu nama kopi ninyu holangan. Kade Bu, kade punya awas hati-hati. Cenah Pak Ustaz salaki abdi mah tara nyarios ibu. Suami tidak berbicara itu, lagi berpikir hati-hati Bu. Kumaha carana ieu pamajikan kieu ieu mah. Moal bener. Neangan leuwih hade. Tah. Itu Bu, itu khawatirnya Bu, awas Bu. Tunggu tanggal main ya Pak, nggak dicarekan wae mah ngabatin atuh. Cenah da Pak Ustaz lamun teu dikedakeun mah ibu ngabatin, mohon ibu plong salaki begang. Abdi mah tebegang, abdi mah tenang, tebegang abdi. Imam katinggalin nu bararagang biasana teteh ngabatin mah. Ya. Jadi awas ulah jangan begini, kita nyaplong suaminya tertekan. Itu. Ya tidak tertekan gimana tuh? Kieu salah kitu lain. Cik atuh pangidar atuh pangajodoh wae di imah. Suami teh Pak dilaksanakeun. Nah cenah ayeuna mah cek kata istri saya harus ngider Pak saminggu teh balik-balik. Cik atuh Pak di imah ngider wae. Teu ngider salah, ngider salah. Makanya hati-hati Bu. Intinya syukuri apa yang itu betul Pak. Kata Demasif, syukuri apa yang ada, itu kuncinya. Kenapa banyak istri yang memarahi suaminya tidak seganteng orang lain dan ningalna kan leuwih ganteng wae atuh. Ningal ka pemuda anu artis-artis nu ayeuna nya karinclong atuh Pak. Kulit kenyal gitu nya. Badan sembada, perut sispek 4. Salaki perut tepuguh bentuk, dicabak tekeker. Ibunya ngendeng juga, ibu ngendeng. Kan mungkin hal yang sama. Tungtung naon amak-amakan kepada suami. Tidak syukur. Makanya pantas orang yang diberi 4 ini, lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, maka mendapat keuntungan dunia dan akhirat. Yang ketiga, wabadanan sobiron, jasad yang senantiasa sabar. Suami berangkat pagi pulang sore, jangan ngeluh, berangkat saja, sabar saja. Jihadnya seorang suami itu menjemput nafkah. Jangan suudon kepada orang yang selalu di rumah Pak, karena ada yang kerjanya di rumah. Contohnya apa sekarang di Jakarta? WFH, karena mengurangi polusi. Jadi jangan suudon kepada yang rumah tidak bekerja Pak. Ada yang kerjanya di mana? Di rumah. Jual beli online di mana Pak? Di rumah. Tengider jasadna mah ngan otakna ngider ke Jakarta, ke Thailand. Boleh. Jadi jangan berburuk sangka
kepada seseorang yang seolah-olah tidak bekerja. Bisa saja kerja di mana? Di rumah. Seorang istri pun sama, harus bersabar. Mengurus kasur, mengurus sumur, mengurus dapur. Ya. Di kasur sing sabar. Hareudang-hareudang ge wayahna. Ieu mah cing atuh lah tariris. Sing sabar. Hese cai aya tayamum ulah loba alasan. Jadi banyak yang tidak tahu Pak, alasan seakan-akan benar. Ditoel ku suami teh. Mah, cai atuh pas sih keur. Kemeng geus loba cai. Harudang. Kata suaminya teh. Jajan nasgor we di luar. Bahaya. Hati-hati, harus sabar. Di mana lagi? Di sumur mungkin ngalicin baju harus sabar. Kalau ngalicin nyese di dapur masak harus sabar. Ayana nok taya nok nu aya naon Bu? Ayana teh misalkan uyah bawang daun tos we sanguna di nasgor. Hapunten Pak ayana mung ieu ya tarasi. Tapi betul dulu Pak kantos kayaknya bapak mah kantos pernah bapak kadangkala nafsu makan itu pinginnya dengan sang nasi hangat pakai terasi. Uang ada Pak tapi pingin dengan itu makan cocok kan lamun dipoto mah dina status tetep pikawati karunya teuing teu kabeli deungeuna palain teu kabeli deungeuna pingin dengan itu betul kan iya atau sambal goang banyak jojol hoyong sambal goang we sareng sanguhaneun padahal uang ada tinggal beli. Misal mah hoyong sambal goang silakan. Itu harus sabar. Tidak sedikit istri memarahi suaminya gara-gara di kasur, gara-gara di sumur, gara-gara di juga tuh Pak baju teh diganti wae. Dimarahi suaminya Pak. Bapak ngunah tinggal pakai tingarap mama nu nyoso. Tuh memarahi suaminya. Suaminya Pak menuruti istrinya saminggu ganti-ganti baju dicarekan deui cika tuh Pak ganti baju itu ganti-ganti ngerakun pamajikan tuh salah deui makanya harus sabar. Yang terakhir wa zaujatan tu inuni fi dunyanya wa akhirati, siapa yang diberi pasangan yang membantu urusan dunia akhiratnya dia akan bahagia. Contohnya tadi jika di kasur sabar, di sumur sabar, di dapur sabar, dapat banyak bersyukur, dapat sedikit banyak dia akan bahagia. Kira-kira apa ya mah kira-kira apa? Istri teh pas senyum teh lamun gajihna badak kungkul, lamun leutik mah muruku sunu, bungah teu Pak? Bungah teu Pak? Dangukeun Bu teu bungaheun. Dangukeun Pak. Dangukeun apa? Teu bungaheun Bapak. Mun kudu badag we gaji teh. Teu ngabantu urusan duniana jadi mun badag we bunga teh. Nya. Urusan akhirat teh ditulungan. Waktu kajian teh teu diwartosan. Siapa orang yang diberi 4 tadi maka diberi kebahagiaan dunia dan ini adalah diantara doa sekian doa Nabi Daud alaihi salam 4 yang dimohon 4 mohon perlindungan diantara ini Allahumma ini as'aluka kalau jadi imam Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakiron ya Allah berilah kami lisan yang senantiasa berzikir wa qalban syakiron ya Allah berilah kami hati yang senantiasa bersyukur di saat senang ataupun duka wa badanan sabiron jadikan badan kami berilah kami badan yang senantiasa bersabar dalam melaksanakan taat dalam meninggalkan maksiat ketika mendapat musibah dan pasangan yang membantu kami dalam urusan dunia dan akhirat kami amin amin ya rabbal alamin ala minkum mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.